Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ada di wilayah Namusain di pinggiran pantai ya. Dan dari tempat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua dengan tema yaitu berfokus kepada Kristus. Sekali lagi, berfokus kepada Kristus. Pembahasan kita ini ya, tema kita ini akan kita bahas di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan ayat demi ayat dan kemudian saya akan menjelaskan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 22 sampai 24 terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini di dalam kisah ini di ayat 22, 23, 24 bahwa Tuhan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk mereka bertolak ke seberang terlebih dahulu. Namun kita lihat bahwa ketika murid-murid taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyeberang ke seberang terlebih dahulu, justru ayat 24 berkata bahwa perahu murid-murid ini ketika mereka sudah beberapa mil jauhnya, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, diterpa oleh angin sakal, diterpa oleh badai. Satu hal yang harus kita dapat pelajari bersama di sini, murid-murid taat kepada perintah Kristus. Yesus menyuruh mereka untuk pergi, menyeberang ke seberang dan tidak ada yang mereka protes, mereka taat melakukannya. Namun kenyataannya di tengah perjalanan justru mereka diterpa oleh angin sakal atau badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika kita coba taat mengikuti perintah Tuhan, kita coba setia mengikuti perintah Tuhan. Tapi yang terkadang kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat ayat selanjutnya. Di dalam ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ketika mereka sedang diterpa badai, sedang diterpa gelombang, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Yesus peduli kepada mereka yang taat kepada perintahnya. Buktinya, ketika pukul 3 malam, Yesus datang berjumpa dengan mereka. Di tengah mereka sedang menghadapi badai. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, percayalah, Kristus akan hadir di saat kita sedang menghadapi tantangan pergumulan. Dia akan hadir untuk menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, perhatikan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi di sini adalah bahwa Petrus sudah melangkah. Petrus ketika dia melihat Yesus, dia mau melangkah dan bahkan Yesus bilang, "Datanglah." Dan Petrus datang melangkah berjalan di atas air. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Petrus sudah mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Dia sudah melangkah menuju Kristus. Namun perhatikan, logika pikirannya tidak terfokus kepada Kristus. Yang mengakibatkan apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami imannya goncang ketika dia merasakan tiupan angin dan dia mulai tenggelam. Di dalam mengikuti Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, terkadang kita seperti itu. Kita hitung-hitungan, kita takut untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kita sudah melangkah di jalan yang benar. Bahkan kita sudah berfokus. Namun terkadang pikiran kita tidak berpusat kepada Kristus. Itu yang membuat kita akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mengabaikan kehidupan kita dan pada akhirnya ketika tantangan, ujian, cobaan mulai datang, kita mulai bimbang, mulai ragu. Dan ketika kita mulai ragu, iman kita semakin goyah dan pada akhirnya kita terjatuh. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kabar baiknya. Di ayat 31, 32 dan 33. Ketika Petrus berteriak, "Tuhan, tolong aku." Di situ Yesus tidak meninggalkan dia seorang diri. Yesus segera menolong dia dan Alkitab berkata bahwa Yesus mengulurkan tangannya, memanggang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Sebuah pesan yang baik. Ketika Petrus imannya mulai goyah, ketika dia hampir tenggelam, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan mengangkat dia, Tuhan menolong dia, dan bahkan Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Di ayat 32 berkata, angin badai itu pun menjadi reda. Yang kita butuhkan di dalam hidup kita yaitu kita percaya kepada Kristus. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Kristus ada di dalam segala sisi atau segi hidup kita, maka ketika ada angin badai cobaan yang berat sekalipun datang menerpa kita, Tuhan akan memberikan jalan pertolongan. Dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.